back to my YouTube channel dengan aku Apayo. Jadi aku sebenarnya bukan logat yang aku pakai ini agak ke Jakartaan ya. Tapi sebenarnya aku itu asli Sulawesi Selatan dan kalau misalkan kalian mendengar aksen Jakarta atau aksen kedaerahanku yaitu Bugis, suku Bugis itu mix antara Jakarta Bugis, jadi aku mohon maaf atas itu karena memang dari dulu, dari sampai SMA sampai kuliah aku belum pernah ke Jakarta atau ke daerah Jawa begitu. Jadi aku cuma mencoba untuk membuat bahasaku lebih general di telinga orang Indonesia. Jadi aku mau kenalin diri aku. Dulu aku itu kuliah di salah satu kampus di Makassar, Sulawesi Selatan. Aku mengambil jurusan teknik. Dan pada saat itu aku belum pernah kepikiran untuk lanjut sekolah. Jadi pas lulus aku hanya mau menambah wawasan dan menambah skill, baik itu pengalaman kerja, pengalaman di bidang akademik. Seiring berjalannya waktu, aku udah tuh mengalami yang namanya ikut sama senior, sekedar bantu-bantu, ikut satu proyek, ikut di proyek luar daerah, luar pulau, di hutan dan lain-lain, karena memang jurusanku itu lebih berhubungan dengan eksplorasi. Selang beberapa bulan setelah lulus, ada 5 bulan aku agak pindah dari orang ke orang atau perusahaan ke perusahaan. Itu aku merasa kayaknya aku butuh menambah wawasan lagi, khususnya di bidang akademik. Jadi aku mencoba ambil kursus bahasa Inggris yang lebih profesional. Pada saat di tempat kursus itu aku wawasanku makin terbuka tentang adanya macam-macam beasiswa, mulai dari LPDP, mulai dari AAS, Australian Award Scholarship, LPDP, dan lain sebagainya. Pada saat itu aku mendapat informasi tentang program beasiswa Max U2U dengan jalur U2U. Jadi aku pikir Max itu cuma diadakan layaknya beasiswa lain yang diseleksi secara nasional, dan memang untuk secara nasional itu pasti bakal lebih susah untuk kita lolos. Dari situ aku gali lagi informasi, ternyata di Max itu ada program U2U, yaitu University Recommendation. Mulai dari situ aku mulai cari tahu dari senior-senior, dosen, dan teman-teman yang pernah lulus atau sedang kuliah mengambil program Max U2U. Jadi di sini aku mau nyampein hanya informasi tentang Max U2U. Jadi untuk Max G2G atau Max Undergraduate itu aku belum bisa kasih info detailnya karena memang aku belum pernah mengikutinya. Dan untuk Max U2U ini aku harap di video kali ini aku bisa memberikan informasi yang cukup, dan kalau misalkan ada yang mau ditambahkan silahkan, atau ada yang salah silahkan dikoreksi. Yang pertama aku mau sampaikan tentang program beasiswa Max jalur U2U itu. Yang pertama adalah Max itu sendiri. Jadi Max itu adalah Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Jepang, atau biasa disingkat dengan Max. Dalam bahasa Jepang itu adalah Mobu Kagakusho. Jadi Max Scholarship ini beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun programnya itu adalah program undergraduate dan program research student. Nah, research student ini dikhususkan untuk
mahasiswa yang ingin melanjutkan di tingkat S2 dan S3, sedangkan undergraduate itu untuk yang ingin kuliah tingkat S1. Untuk research student ini itu dibagi menjadi 2 jalur, ada G2G dan U2U. G2G ini adalah jalur government to the government atau embassy recommendation. Jadi yang tadi aku bilang itu beasiswa ini diadakan secara nasional dan melalui beberapa tahap seleksi. Sedangkan U2U ini, jalur U2U itu adalah jalur university to university atau university recommendation. Jadi kampus yang ingin kita masuki akan merekomendasikan nama kita ke Max untuk menjadi salah satu pemenang beasiswanya. Keuntungan yang kita dapat dari Max sendiri adalah biaya kuliah yang ditanggung sepenuhnya. Untuk tunjangan per bulan atau uang saku yang kita terima itu senilai 144.000 yen. Dan tiket pesawat dari Indonesia ke Jepang itu ditanggung oleh pihak Max. Yang terakhir bahwa Max ini tidak memiliki ikatan dinas setelah kita lulus, jadi kita bebas mau bekerja jadi apa, atau mungkin kita ingin melanjutkan studi ke tingkat S3 dengan beasiswa Max juga, itu juga bisa kita lakukan. Terus selanjutnya prosedur pendaftaran. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah mencari informasi tentang kampus yang ingin kita masuki. Di tiap kampus ada istilahnya asosiasi profesor. Jadi tiap profesor akan memegang sebuah lab atau bertanggung jawab kepada sebuah lab. Nanti setiap lab itu kita sesuaikan dengan minat kita bahwa kita mau masuk di lab ini. Ketika kita sudah memutuskan lab mana yang kita masuki, kita coba untuk menghubungi prof yang menjadi penanggung jawab lab tersebut dan ingin beliau untuk menjadi supervisor kita. Jadi yang ingin melanjutkan S2 atau S3 harus dibimbing oleh seorang profesor. Jadi profesor di sini memiliki kuasa penuh untuk memilih calon studentnya untuk bisa diterima di kampus, dan kemudian kita bisa direkomendasikan untuk menerima beasiswa Max. Selanjutnya setelah mencari tahu tentang informasi tentang kampus dan mencari tahu tentang informasi tentang profesor yang sesuai dengan minat atau research kita ke depannya itu, selanjutnya kita coba email ke profesor tersebut. Dalam email itu kita memperkenalkan diri, menceritakan basic ilmu kita yang sebelumnya atau penelitian-penelitian kita sebelumnya. Itu kita sampaikan bahwa kita berminat melakukan riset tentang apa. Setelah itu kita menanyakan apakah Max bisa memprovide kebutuhan beasiswa kita nantinya di sana. Mungkin bisa jadi selain Max atau beasiswa dari kampus itu sendiri bisa available untuk kita daftarkan. Selanjutnya itu kalau misalkan sudah dapat balasan email dari profesor, jadi mungkin ada persyaratan atau perbedaan tiap kampus. Jadi tiap kampus itu memberikan persyaratan yang berbeda. Misalkan waktu aku daftar itu beliau menanyakan bahwa apakah aku berminat untuk melanjutkan studi ke tingkat S3. Pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah aku memiliki sertifikat bahasa Inggris yang diakui secara internasional. Jadi mungkin tiap kampus juga berbeda tergantung kebutuhan mereka. Setelah berkomunikasi secara intensif, akhirnya
beliau bersedia untuk menjadi supervisorku. Jadi rentang waktu aku mencari profesor itu dari September 2019 sampai akhir Desember 2019. Masuk ke awal 2020 itu Januari, itu aku mulai masuk tahap berkas atau administrasi. Jadi untuk keperluan mendaftar kayak formulir, proposal dan lain sebagainya itu aku mulai susun sesuai dengan arahan profesorku, dan beberapa lama kemudian aku berhasil melengkapinya dan mengirim file tersebut setelah dianggap sesuai oleh profesor yang akan membimbingku. Itu selanjutnya masuk ke tahap tes tulis. Jadi aku diberikan kayak study case untuk aku jawab dalam kurun waktu tertentu, dan aku menjawabnya dengan berusaha untuk menjawab sesuai dengan kemampuanku. Kemudian setelah tes tulis tersebut, untuk mengetahui tingkat pemahamanku di bidang ilmu geologi, selanjutnya ke tahap wawancara. Jadi wawancara ini dipersiapkan dalam seminggu sebelumnya. Jadi setelah seminggu itu aku berusaha kumpulkan materi-materi apa untuk aku sampaikan ke profesorku, dan satu lagi pembimbing kedua yaitu doktor. Kemudian aku susun dan kemudian aku pelajari lagi tentang research yang aku lakukan di saat di Jepang. Selanjutnya itu tahap finalisasi, itu kita kirim semua berkas dalam bentuk hard copy ke Jepang. Terus selanjutnya kita menunggu sampai pengumuman di antara Juni dan Juli. Kemudian tahap pengumuman itu kita akan diumumkan telah menerima beasiswa dari Max. Dan di situ aku sangat senang, dan waktu yang aku gunakan selama 3 bulan lebih itu aku gunakan untuk mencari tambahan-tambahan, karena Max sendiri untuk bulan pertama dia tidak menanggung biaya hidup kita di Jepang. Jadi kita harus persiapkan tabungan untuk ke Jepang, dan tapi bakal diganti di bulan berikutnya. Jadi kemudian yang dilakukan dari Juli sampai September itu adalah menambah kemampuan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan belajar lagi tentang basic-basic ilmu geologi, dan belajar lagi begitu. Jadi itulah perjalanan beasiswaku yang aku tempuh selama hampir lebih dari 1 tahun, dan memang sangat penuh dengan lika-liku. Jadi yang kuceritakan itu cuma gambaran besarnya. Di balik perjalanan itu pasti yang namanya hidup, kita ada yang kadang kita mengalami masalah, dan kadang kita juga mengalami suatu keberuntungan karena mungkin sudah ditetapkan oleh Tuhan kita rezeki itu takkan tertukar. Jadi kita harus yakin dan jangan lupa terus berbagi kepada orang lain. Kita harus ilmu sedikit apapun itu, kalau kita membaginya bakal kembali lagi kepada diri kita. Jadi jangan menutup diri kalau ada informasi tentang suatu kebaikan, suatu kesempatan untuk mungkin beasiswa atau pekerjaan. Kita harus saling berbagi. Jadi dari situ aku belajar bahwa dengan berbagi kita akan lebih dimudahkan jalan kita lebih dimudahkan ke depannya. Jadi kalau mungkin aku tidak terlalu bahas detail tentang
informasi beasiswa Max You to You ini. Jadi tapi untuk detailnya itu aku sudah buat di suatu blog yang aku buat. Di situ kalian bisa baca secara detail, dan untuk kedepannya aku akan perbaiki lagi video ini, mungkin dari saran-saran kalian, atau ada part yang belum jelas dari video ini, karena ini pertama kalinya aku mencoba berbicara di video dan mempublikasikannya di YouTube. Mungkin ada yang kurang jelas, tolong dikoreksi, nanti video selanjutnya bakal lebih informatif lagi. Thank you. Jadi untuk saat ini sekian, aku tidak bisa bicara banyak karena kemarin aku sebenarnya udah coba bikin video sedetailnya, tapi kayaknya itu terlalu panjang dan terlalu berbelit-belit, tidak efektif untuk sebagai informasi. Jadi untuk efektifnya kalian baca saja di tulisanku yang udah aku tulis, dan untuk video ini sekedar sebagai bentuk interaksi aja, biar kalian bisa mendapat sisi semangatnya, sisi motivasinya untuk kalian bisa lanjut juga kuliah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi jangan patah semangat. Oke, semoga bisa menginspirasi.